Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novia Nauli Channel dengan NIM 1730105035. Di sini saya membuat pembelajaran tentang transformasi geometri. Video ini berguna untuk memenuhi tugas transformasi geometri atau geometri transformasi di mata kuliah jurusan Tadus Matematika. Transformasi geometri. Transformasi geometri ini kita pelajari saat kita berada pada tingkat SMA, SMK, atau Madrasah Aliyah pada kelas 11 semester 2. Transformasi geometri adalah proses pemindahan atau pembentukan hasil suatu bayangan dari suatu titik atau kurva pada daerah lainnya. Transformasi ini terbagi atas 4. Yang pertama, translasi atau pergeseran. Yang kedua, refleksi atau pencerminan. Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Dan keempat, dilatasi atau perkalian. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang translasi atau pergeseran. Translasi atau pergeseran. Sebelum kita memahami lebih lanjut, kita coba melihat apa sih tujuan dari pembelajaran translasi. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran translasi ini kita bisa mengetahui nilai suatu pergeseran. Contohnya, saat kita memindahkan meja dari lantai 1 ke lantai 3. Berarti kita akan melakukan translasi atau pergeseran untuk mengubah posisi dari lantai 1 ke lantai 3. Selanjutnya, selain untuk mengetahui nilai suatu pergeseran, translasi ini juga digunakan sebagai programmer game. Penerapan translasi ini terlihat pada pergerakan objek saat mengikuti visualisasi dari persamaan garis. Selanjutnya kita akan membahas konsep dari translasi. Coba perhatikan gambar candi yang ada di slide. Bukankah ini Candi Borobudur? Ya, betul. Candi Borobudur terdiri dari 3 bagian, yaitu Kamadhatu, Rapadhatu, dan Arpadhatu. Pada bagian Arpadhatu terdapat 72 stupa yang berukuran sama, dan 1 stupa induk yang paling besar. Stupa-stupa kecil disusun menjadi 3 tingkatan dan berdekatan satu sama lain. Saat melakukan pemugaran, stupa-stupa tersebut digeser-geser untuk keperluan perbaikan. Pergeseran stupa-stupa ini merupakan contoh dari translasi atau pergeseran. Dengan posisi awal stupa disebut dengan objek atau titik awal, dan posisi stupa setelah digeser disebut dengan bayangan. Pengertian dari translasi. Translasi ini merupakan perubahan objek dengan cara menggeser objek tersebut dari satu posisi ke posisi lainnya dengan jarak tertentu. Objek ini dapat berupa titik, garis, bidang, dan juga bisa menjadi 3 dimensi atau ruang. Setelah mengetahui konsep translasi, kita perlu mengetahui sifat-sifatnya. Apakah translasi mengubah bentuk, ukuran, atau posisi objek? Sifat-sifat dari translasi. Yang pertama, jika suatu A, X, Y digeser atau ditranslasikan searah dengan sumbu X sejauh A satuan kemudian digeser ditranslasikan searah sumbu Y sejauh B, maka koordinat bayangan dari A adalah A aksen X tambah A, Y tambah B. Sifat yang kedua, saat suatu objek ditranslasikan, maka objek tersebut tidak akan merubah bentuk maupun ukuran, hanya mengubah posisinya saja. Untuk sifat yang ketiga, seluruh titik objek
yang ditranslasikan ikut bergerak dengan arah dan jarak yang sama. Konsep translasi dapat diilustrasikan dengan rumus di bawah, yaitu A dengan titik X, Y ditranslasikan ke A, B, maka menghasilkan A aksen atau bayangan dari A yang titiknya yaitu X aksen, Y aksen. Dengan persamaan matriksnya, matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks A, B tambah matriks X, Y. Contoh soal 1. Tentukan bayangan titik 3, 7 oleh translasi matriks 5, 4. Dari soal tersebut, kita ketahui bahwa X itu 3, Y itu -7, A itu 5, dan B itu 4. Jadi, pada pembahasannya kita hanya langsung menambahkan dari angka tersebut, yaitu menambahkan X dengan A dan Y dengan B. Maka kita dapatkan bayangan dari A itu 8, matriks 8 min 3. Untuk pembuatan grafiknya, teman-teman bisa melihat di slide langsung, yaitu kita hanya membutuhkan meletakkan titik tersebut pada titik koordinat yang sudah kita dapatkan. Next, kita berlanjut pada soal yang kedua. Diketahui titik P aksen yaitu 3, -13 adalah bayangan titik P oleh translasi T dengan matriks -10, 7. Tentukan koordinat titik P. Soal 2 ini merupakan kebalikan dari soal 1. Yang pada soal 1 yang diketahui itu titik awalnya, sedangkan pada soal 2 yang diketahui itu bayangan dari titik tersebut. Yang ditanya, berapa titik koordinat titik awal P? Di sini kita ketahui X aksen, Y aksennya itu sudah diketahui, dan juga A dan B. Jadi yang ditanyakan di sini X dan Y. Caranya, kita kurangkan hasil titik bayangan dengan translasi yang ada. Maka kita dapatkan nilai X dan Y sama dengan matriks dengan elemen 13 dan -20. Maka kita dapatkan koordinat titik P adalah 13, -20. Untuk grafik sama dengan yang nomor 1, kita tinggal memasukkan nilai titik yang ada pada koordinat tersebut. Kita bisa menggunakan GeoGebra untuk membuktikan apakah grafik yang kita buat dengan jawaban atau perhitungan yang kita laksanakan itu benar. Mungkin sekian dari saya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 良い勉強をしてください。